Rupiah 17.000 per dolar. Gila banget. Indonesia mau bubar katanya. Media-media luar negeri mulai gencar memberitakan kehancuran ekonomi Indonesia. Bahkan, IMF sampai angkat bicara soal pelemahan rupiah yang terus terjadi. George Soros dan kroni-kroninya lewat media peliharaannya mulai menyebarkan narasi bahwa Indonesia akan mengalami krisis ekonomi yang parah. Profesor-profesor ekonom mendadak bermunculan di televisi, menakut-nakuti rakyat Indonesia bahwa negara kita akan kolaps seperti Venezuela. Tapi tunggu dulu, apa benar Indonesia akan hancur hanya karena rupiah melemah? Atau justru ini adalah bagian dari strategi ekonomi yang lebih besar? Mari kita bedah satu persatu dengan data real yang terjadi di lapangan, bukan omong kosong para ekonom bayaran yang tidak paham realita ekonomi Indonesia hari ini. Pertama-tama, kita harus jujur mengakui fakta. Dalam 5 tahun terakhir, nilai tukar rupiah terhadap dolar memang terus melemah. Tahun 2020 masih di kisaran Rp14.000 per dolar. Sekarang, tanggal 29 Januari 2026 ini, sudah tembus Rp17.000 per dolar. Artinya ada pelemahan sekitar 21% dalam 5 tahun terakhir. Ini fakta yang tidak bisa kita pungkiri. Tapi yang jadi pertanyaan besar adalah, apakah pelemahan rupiah ini benar-benar sinyal bahaya buat Indonesia? Atau justru ini adalah berkah terselubung yang tidak dipahami oleh banyak orang? Sebelum kita bahas lebih jauh, kita perlu memahami dulu kenapa rupiah bisa melemah terhadap dolar. Ini penting supaya kalian tidak mudah termakan propaganda media-media yang ujung-ujungnya cuma mau menciptakan kepanikan di masyarakat. Penyebab utama penguatan dolar Amerika Serikat terhadap rupiah adalah kebijakan moneter The Fed. Bank Sentral Amerika Serikat baru saja merilis data ketenagakerjaan di awal Januari 2026 ini. Hasilnya jauh lebih baik dari perkiraan para ekonom. Tingkat pengangguran di Amerika turun menjadi 3,7%. Jumlah lapangan kerja baru yang tercipta mencapai 256.000 posisi, padahal prediksi hanya 160.000 posisi. Data ketenagakerjaan yang sangat baik ini membuat The Fed memutuskan untuk mempertahankan suku bunga tinggi lebih lama. Saat ini, suku bunga acuan The Fed masih bertahan di level 4,25 hingga 4,5%. Bandingkan dengan suku bunga acuan Bank Indonesia yang hanya 5,75%. Kalian harus paham, The Fed punya mandat ganda. Pertama, menjaga stabilitas harga alias inflasi. Kedua, menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Ketika data pengangguran terus menurun, artinya ekonomi Amerika sedang kuat. Kalau ekonomi kuat, tidak ada alasan untuk menurunkan suku bunga. Justru suku bunga harus tetap tinggi untuk mencegah ekonomi overheat dan inflasi melonjak. Nah, ketika suku bunga di Amerika tinggi, otomatis investor global akan memindahkan dananya ke sana. Kenapa? Karena return yang didapat lebih besar. Logika sederhananya begini, kalau kalian punya uang 10 miliar rupiah, mau taruh di mana? Di Bank Indonesia dengan bunga 5,75% per tahun, atau di Amerika dengan bunga 4,5%, tapi dalam dolar yang terus menguat. Kebanyakan investor akan pilih Amerika, bukan karena bunganya lebih tinggi, tapi karena mata uangnya lebih stabil dan terus menguat. Jadi keuntungan ganda, dapat bunga plus dapat capital gain dari penguatan dolar. Belum lagi faktor geopolitik yang makin panas. Amerika Serikat baru saja melakukan operasi militer di Venezuela. Rencana berikutnya akan ada aksi serupa di Iran. Konflik Rusia-Ukraina masih berlanjut. Ketegangan di Laut Cina Selatan makin meningkat. Semua ketidakpastian ini membuat investor berbondong-bondong mencari safe haven. Dan safe haven nomor satu di dunia adalah dolar Amerika Serikat. Jadi kalau ada yang bilang rupiah melemah karena ekonomi Indonesia jelek, itu salah besar. Rupiah melemah lebih karena dolar yang menguat secara global. Bahkan mata uang negara-negara maju seperti euro, yen Jepang, dan pound sterling Inggris juga melemah terhadap dolar. Sekarang pertanyaan besarnya adalah, apakah pelemahan rupiah ini berbahaya buat Indonesia? Atau justru ini adalah berkah terselubung yang tidak dipahami oleh banyak orang? Jawabannya adalah tergantung. Tergantung Indonesia mau jadi negara seperti apa. Kalau Indonesia tetap mau jadi negara budak impor, maka rupiah melemah adalah bencana besar. Tapi kalau Indonesia mau jadi negara eksportir yang kuat, pelemahan rupiah justru adalah berkah luar biasa. Mari kita lihat dulu sisi negatifnya. Ketika rupiah melemah, semua barang impor otomatis jadi lebih mahal. Dan kalian tahu tidak, Indonesia adalah negara yang sangat tergantung pada barang impor.
tingkat ketergantungan kita terhadap impor sangat parah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik per Desember 2025, total impor Indonesia mencapai 208 miliar dolar atau setara 3.536 triliun rupiah. Ini angka yang sangat besar. Dan yang lebih parah lagi, barang-barang yang kita impor itu kebanyakan adalah kebutuhan vital. Peringkat pertama adalah minyak dan gas bumi. Nilainya mencapai 42 miliar dolar atau sekitar 714 triliun rupiah. Bayangkan, negara yang konon punya cadangan minyak dan gas melimpah, malah harus impor energi senilai ratusan triliun rupiah. Ini tragedi yang luar biasa. Peringkat kedua adalah mesin dan peralatan mekanik. Nilainya 36 miliar dolar atau sekitar 612 triliun rupiah. Lagi-lagi kita hanya jadi pasar, bukan produsen. Setelah itu ada plastik, besi baja, kendaraan bermotor, bahan kimia, dan yang paling menyedihkan adalah bahan pangan. Khusus untuk bahan pangan, mari kita bedah lebih detail, karena ini sangat krusial. Total impor bahan pangan Indonesia di tahun 2025 mencapai 28,7 miliar dolar atau sekitar 487 triliun rupiah. Meskipun sudah turun dari tahun 2024 yang mencapai 31,2 miliar dolar, angka ini masih sangat besar. Apa saja yang kita impor? Gandum. Kita impor gandum dari Amerika, Australia, dan Kanada senilai 187 triliun rupiah per tahun. Gandum ini jadi bahan baku tepung terigu untuk roti, mie, martabak, bakwan, dan berbagai makanan favorit orang Indonesia. Kedelai. Kita impor kedelai dari Amerika Serikat senilai 156 triliun rupiah per tahun. Ini bahan baku tempe dan tahu yang jadi makanan sejuta umat di Indonesia. Gula. Meskipun Indonesia adalah negara tropis yang cocok untuk tebu, kita masih impor gula senilai 94 triliun rupiah per tahun dari Thailand, Brasil, dan Australia. Daging sapi. Kita impor dari Australia dan India senilai 78 triliun rupiah per tahun. Susu dan produk dairy, impor dari Selandia Baru dan Australia senilai 62 triliun rupiah per tahun. Sekarang bayangkan kalau dolar naik dari 17.000 menjadi 20.000 rupiah per dolar. Semua harga barang-barang ini akan naik sekitar 18%. Harga roti naik, harga mie naik, harga tempe tahu naik, harga gula naik, harga daging naik, harga susu naik. Inflasi akan melonjak, rakyat akan kesulitan, demo bisa terjadi di mana-mana. Ini yang ditakutkan banyak ekonom, dan ketakutan ini memang beralasan kalau Indonesia tetap jadi negara budak impor. Belum lagi soal utang luar negeri. Berdasarkan data Bank Indonesia per November 2025 kemarin, total utang luar negeri Indonesia mencapai 427 miliar dolar atau setara 7.259 triliun rupiah. Ini termasuk utang pemerintah, BUMN, swasta, dan sektor keuangan. Yang harus dibayar dalam bentuk dolar adalah cicilan pokok plus bunga. Ketika rupiah melemah, beban pembayaran utang dalam rupiah otomatis membengkak. Utang yang tadinya senilai 7.259 triliun rupiah bisa jadi 8.540 triliun rupiah kalau dolar naik jadi 20.000 rupiah. Selisih 1.281 triliun rupiah. Ini bukan angka kecil. Pemerintah harus menyediakan lebih banyak rupiah untuk bayar utang. BUMN harus menyediakan lebih banyak rupiah untuk bayar utang. Perusahaan swasta juga sama. Semua akan kewalahan kalau rupiah terus melemah tanpa ada peningkatan pendapatan. Jadi memang benar, pelemahan rupiah itu berbahaya kalau Indonesia masih tergantung pada impor dan punya utang luar negeri yang besar. Tapi tunggu dulu, apakah cuma itu saja yang perlu kita lihat? Tentu tidak. Sekarang mari kita balik perspektifnya. Mari kita lihat sisi positif dari pelemahan rupiah yang jarang dibahas oleh media-media mainstream. Ketika rupiah melemah, Indonesia justru jadi lebih kompetitif di pasar global. Kenapa? Karena barang-barang ekspor Indonesia jadi lebih murah buat pembeli luar negeri. Ambil contoh sektor pariwisata. Ketika rupiah melemah, biaya liburan ke Indonesia jadi lebih murah buat turis asing. Hotel yang tadinya $100 per malam sama dengan 1,4 juta rupiah, sekarang tetap $100, tapi pemilik hotel dapat 1,7 juta rupiah, selisih Rp300.000 per kamar per malam. Restoran, transportasi, oleh-oleh, semua jadi lebih murah buat turis, tapi lebih menguntungkan buat pengusaha lokal dalam rupiah.
Makanya tidak heran kalau di tahun 2025 kemarin, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia melonjak drastis mencapai 18,2 juta orang, naik 23% dari tahun 2024 yang hanya 14,8 juta orang. Devisa dari sektor pariwisata mencapai 24,6 miliar dolar atau sekitar 418 triliun rupiah. Ini angka yang fantastis dan terus meningkat seiring melemahnya rupiah. Bali, Lombok, Raja Ampat, Labuan Bajo, Yogyakarta, Jakarta, semuanya kebanjiran turis. Hotel-hotel penuh, restoran ramai, pemandu wisata kewalahan. Semua untung besar. Bahkan turis dari negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia mulai banyak yang liburan ke Indonesia karena lebih murah. Nilai tukar ringgit Malaysia terhadap rupiah sekarang sudah hampir 1:4.900. Artinya dengan 1.000 ringgit, orang Malaysia bisa dapat 4,9 juta rupiah. Mereka bisa belanja banyak, makan enak, nginap di hotel bagus, semuanya lebih murah dibanding di negara mereka. Ini yang bikin netizen Malaysia pada iri dan mulai ramai-ramai datang ke Indonesia, khususnya Batam yang dekat dari Singapura dan Malaysia. Mereka belanja elektronik, baju, tas, sepatu, kosmetik, semuanya di Indonesia karena lebih murah. Sekarang kita masuk ke sektor yang lebih penting lagi, yaitu ekspor barang. Indonesia punya banyak sekali komoditas ekspor unggulan, nikel, tembaga, timah, batu bara, kelapa sawit, kopi, kakao, karet, udang, ikan, furnitur, tekstil, dan masih banyak lagi. Ketika rupiah melemah, semua eksportir Indonesia untung besar. Kenapa? Karena mereka jual dalam dolar atau ringgit yang menguat, tapi biaya produksi dalam rupiah yang melemah. Margin profit membesar drastis. Dan yang lebih penting lagi, pelemahan rupiah membuat produk Indonesia jadi lebih kompetitif dibanding produk dari negara lain. Pembeli luar negeri akan lebih memilih beli dari Indonesia karena harganya lebih murah. Sekarang kita bandingkan dengan negara lain yang juga pakai strategi pelemahan mata uang untuk mendongkrak ekspor. Cina adalah contoh paling jelas. Pemerintah Cina dengan sengaja melemahkan yuan supaya produk-produk made in China jadi lebih murah dan kompetitif di pasar global. Strategi ini sangat sukses. Cina jadi pabrik dunia. Hampir semua barang yang kalian pakai sehari-hari, dari kompor, panci, baju, sepatu, handphone, laptop, mainan anak, semuanya made in China. Kenapa bisa begitu? Karena yuan yang lemah membuat harga produk Cina sangat kompetitif. Bahkan Amerika Serikat yang ekonominya jauh lebih besar, sampai kewalahan bersaing dengan Cina. Trump sampai marah-marah dan menuduh Cina melakukan manipulasi mata uang. Trump mau dolar melemah supaya produk Amerika bisa bersaing dengan Cina. Tapi The Fed tidak bisa sembarangan melemahkan dolar karena dolar adalah mata uang reserva dunia. Kalau dolar melemah terlalu banyak, akan terjadi krisis kepercayaan global. Makanya Trump cuma bisa marah-marah, tapi tidak bisa berbuat banyak. Cina tetap jalan terus dengan strategi pelemahan yuan. Vietnam adalah contoh lain yang sangat sukses. Pemerintah Vietnam dengan sengaja menjaga dong Vietnam tetap lemah supaya produk Vietnam kompetitif di pasar global. Hasilnya luar biasa. Pertumbuhan ekonomi Vietnam di tahun 2025 mencapai 7,8%, salah satu yang tertinggi di dunia. Ekspor Vietnam melonjak drastis. Banyak perusahaan multinasional yang pindah pabrik dari Cina ke Vietnam karena biaya produksi lebih murah. Samsung, Nike, Adidas, semuanya punya pabrik besar di Vietnam. Amerika Serikat sampai curiga dan mengancam akan menyelidiki Vietnam karena diduga melakukan manipulasi mata uang. Tapi Vietnam tetap jalan terus karena strategi ini terbukti sangat efektif untuk pertumbuhan ekonomi. Jadi kalian bisa lihat, negara-negara yang maju dan sukses justru dengan sengaja melemahkan mata uangnya, bukan menguatkan. Tapi kenapa di Indonesia kita malah dikasih narasi sebaliknya? Kenapa media-media terus menakut-nakuti kita bahwa pelemahan rupiah adalah bencana? Jawabannya sederhana. Karena ada pihak-pihak yang berkepentingan supaya Indonesia tetap jadi negara budak impor. Mereka tidak mau Indonesia jadi negara eksportir yang kuat dan mandiri. Siapa mereka? Mafia impor. Oligarki yang bisnis utamanya adalah impor barang-barang dari luar negeri. Mereka untung besar dari bisnis impor. Kalau rupiah melemah, bisnis mereka terganggu karena barang impor jadi mahal. Makanya, mereka gencar menyebarkan narasi bahwa pelemahan rupiah adalah bencana. Media-media yang mereka sponsori terus menakut-nakuti rakyat. Profesor-profesor ekonomi yang mereka bayar muncul di televisi mengatakan Indonesia akan kolaps. IMF yang memang dari dulu punya agenda tersembunyi ikut-ikutan mengomentari pelemahan rupiah. Tujuan mereka apa?
supaya pemerintah panik dan mengambil kebijakan yang salah. Kebijakan yang menguntungkan mereka bukan rakyat Indonesia. Tapi untungnya, pemerintahan Prabowo tidak mudah termakan propaganda ini. Prabowo dan timnya paham betul bahwa Indonesia harus bertransformasi dari negara importir menjadi negara eksportir. Makanya, berbagai kebijakan strategis mulai digulirkan. Program swasembada pangan diperluas. Pak Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian bekerja keras memastikan Indonesia bisa memproduksi sendiri kebutuhan pangan rakyat. Dan hasilnya sudah mulai terlihat. Indonesia sudah swasembada beras sejak pertengahan tahun 2025. Impor beras nol. Bahkan Indonesia mulai ekspor beras ke beberapa negara tetangga. Sekarang, fokusnya adalah swasembada komoditas pangan lain seperti jagung, kedelai, gula, daging sapi, dan gandum. Untuk gandum memang sulit karena tanaman ini tidak cocok dengan iklim tropis Indonesia. Tapi pemerintah sedang menggalakkan konsumsi pangan lokal pengganti gandum seperti sagu, ubi, singkong, dan umbi-umbian lain. Program substitusi impor juga digalakkan di berbagai sektor. Industri petrokimia didorong untuk memproduksi plastik dan bahan kimia di dalam negeri supaya tidak perlu impor. Industri besi baja diperkuat supaya bisa memenuhi kebutuhan domestik. Yang paling penting adalah swasembada energi. Ini PR besar yang harus segera diselesaikan. Selama Indonesia masih impor minyak bumi dan gas bumi ratusan triliun rupiah per tahun, kita akan selalu rentan terhadap fluktuasi nilai tukar. Pemerintah sudah mulai serius menggarap ini. Hilirisasi nikel untuk baterai kendaraan listrik terus dipercepat. Saat ini, Indonesia sudah punya lebih dari 15 pabrik baterai litium dengan kapasitas produksi total mencapai 140 gigawatt-hour per tahun. Ini kapasitas terbesar di Asia Tenggara. Pabrik-pabrik kendaraan listrik mulai bermunculan. Hyundai sudah produksi mobil listrik di pabrik Cikarang dengan kapasitas 150.000 unit per tahun. Wuling juga sudah produksi di pabrik Cikarang dengan kapasitas 120.000 unit per tahun. Chery, BYD, dan beberapa merek lain juga sudah bangun pabrik atau sedang dalam proses pembangunan. Target pemerintah adalah 20% kendaraan di Indonesia harus sudah beralih ke listrik pada tahun 2030. Kalau target ini tercapai, impor minyak bumi bisa turun drastis karena konsumsi BBM berkurang. Pembangkit listrik tenaga surya, angin, dan panas bumi juga terus dikembangkan untuk mengurangi ketergantungan pada batu bara dan gas alam. Semua upaya ini membutuhkan waktu, tidak bisa instan. Tapi arahnya sudah jelas. Indonesia sedang bertransformasi menjadi negara yang mandiri dan tidak tergantung pada impor. Dan selama masa transisi ini, pelemahan rupiah justru menguntungkan karena mendorong substitusi impor. Ketika barang impor mahal, otomatis orang akan mencari alternatif produk lokal. Industri dalam negeri tumbuh, lapangan kerja tercipta, ekonomi bergerak. Sekarang, mari kita lihat data neraca perdagangan Indonesia untuk membuktikan bahwa Indonesia sudah mulai berubah menjadi negara eksportir. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik per Desember 2025, total ekspor Indonesia mencapai 278 miliar dolar atau setara 4.726 triliun rupiah. Sementara total impor adalah 356 triliun rupiah atau 3.536 triliun rupiah. Artinya, Indonesia mengalami surplus perdagangan sebesar 70 miliar dolar atau 1.190 triliun rupiah. Ini surplus terbesar dalam sejarah Indonesia. Bandingkan dengan tahun 2020, di mana Indonesia masih defisit perdagangan, artinya impor lebih besar dari ekspor. Dalam 5 tahun, Indonesia berhasil membalikkan keadaan. Sekarang, ekspor jauh lebih besar dari impor. Ini adalah pencapaian luar biasa yang jarang disorot oleh media mainstream. Dan yang lebih penting lagi, komposisi ekspor Indonesia juga berubah. Kalau dulu ekspor Indonesia didominasi bahan mentah seperti batu bara, nikel ore, dan sawit mentah, sekarang sudah mulai bergeser ke produk olahan. Ekspor ferronikel, stainless steel,
refined nikel, dan baterai litium nilainya sudah mencapai 32 miliar dolar di tahun 2025. Ini produk turunan nikel yang nilai tambahnya jauh lebih tinggi dibanding cuma ekspor biji nikel mentah. Ekspor CPO dan turunannya seperti biodiesel, oleokimia, dan sabun mencapai 28 miliar dolar, lebih tinggi dari ekspor CPO mentah yang cuma 19 miliar dolar. Ekspor kendaraan dan komponen otomotif mencapai 18 miliar dolar. Indonesia sudah jadi basis produksi kendaraan untuk pasar ASEAN. Ekspor tekstil dan garmen mencapai 15 miliar dolar. Meskipun menghadapi persaingan ketat dari Vietnam dan Bangladesh, industri tekstil Indonesia masih bisa bertahan dan bahkan tumbuh. Jadi, struktur ekspor Indonesia sedang berubah dari yang tadinya didominasi bahan mentah menjadi produk olahan dengan nilai tambah lebih tinggi. Ini adalah arah yang benar untuk ekonomi yang sustainable. Dan semua pencapaian ini akan semakin maksimal kalau rupiah tetap lemah, karena produk Indonesia akan semakin kompetitif di pasar global. Sekarang pertanyaannya, apakah pemerintah akan membiarkan rupiah terus melemah tanpa kontrol? Tentu tidak. Bank Indonesia tetap akan melakukan intervensi kalau pelemahan rupiah dianggap sudah terlalu ekstrim dan bisa mengganggu stabilitas ekonomi. Tapi intervensi ini sifatnya untuk menjaga supaya pelemahan tidak terlalu cepat dan tidak terlalu dalam, bukan untuk menguatkan rupiah kembali ke level 14.000 per dolar. Bank Indonesia punya cadangan devisa yang cukup kuat untuk melakukan intervensi. Per akhir Desember 2025, cadangan devisa Indonesia tercatat 152 miliar dolar atau setara 8,2 bulan impor, jauh di atas standar kecukupan internasional yang cuma 3 bulan impor. Jadi Indonesia masih punya buffer yang tebal untuk menghadapi gejolak nilai tukar. Bank Indonesia bisa intervensi kapan saja kalau diperlukan. Tapi sekali lagi, tujuan intervensi bukan untuk menguatkan rupiah, tapi untuk menjaga stabilitas. Karena volatilitas yang terlalu tinggi juga tidak baik untuk ekonomi. Yang penting adalah rupiah bergerak sesuai dengan fundamentalnya. Kalau fundamental ekonomi Indonesia memang lebih lemah dibanding Amerika, ya wajar kalau rupiah melemah terhadap dolar. Yang tidak wajar adalah kalau rupiah tiba-tiba melemah drastis tanpa alasan fundamental yang jelas. Itu baru perlu intervensi. Sekarang, mari kita lihat perspektif jangka panjang. Apakah pelemahan rupiah ini akan terus berlanjut atau akan berbalik menguat? Kalau kita lihat tren global, sepertinya dolar masih akan terus kuat setidaknya sampai pertengahan tahun 2026. Kenapa? Karena The Fed belum ada rencana untuk menurunkan suku bunga dalam waktu dekat. Data ekonomi Amerika masih kuat. Inflasi memang sudah turun dari puncaknya 9% ke sekitar 2,8% sekarang, tapi masih di atas target The Fed yang 2%. Selama inflasi belum mencapai target, The Fed tidak akan berani turunkan suku bunga. Belum lagi faktor politik. Donald Trump baru saja mulai periode keduanya sebagai presiden. Trump dikenal sangat agresif dalam kebijakan ekonomi dan perdagangan. Dia sudah mengancam akan menaikkan tarif impor dari Cina sampai 60%. Dia juga mau renegosiasi berbagai perjanjian perdagangan dengan negara lain. Semua kebijakan ini akan menciptakan ketidakpastian di pasar global, dan ketika ada ketidakpastian, investor akan lari ke dolar sebagai safe haven. Jadi kemungkinan besar rupiah masih akan terus melemah atau setidaknya bertahan di level sekarang sampai akhir tahun 2026. Tapi apakah ini masalah buat Indonesia? Tidak sama sekali. Justru ini kesempatan emas buat Indonesia untuk memperkuat posisi sebagai negara eksportir. Dengan rupiah yang lemah, eksportir Indonesia akan terus menikmati profit yang tinggi. Mereka bisa reinvestasi untuk ekspansi produksi, buka pabrik baru, rekrut karyawan lebih banyak, ekonomi akan tumbuh lebih cepat. Target pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2026 adalah 5,8%. Dengan dukungan ekspor yang kuat, target ini sangat mungkin tercapai, bahkan terlampaui. Yang penting adalah pemerintah harus konsisten menjalankan program-program strategis yang sudah dicanangkan.
Swasembada pangan harus terus dipercepat. Hilirisasi sumber daya alam harus terus ditingkatkan. Substitusi impor harus terus digalakkan. Infrastruktur harus terus dibangun untuk mendukung industri. Kalau semua ini berjalan dengan baik, Indonesia akan jadi negara maju dalam 10-15 tahun ke depan. Tidak peduli rupiah di level berapa, yang penting ekonomi terus tumbuh dan rakyat sejahtera. Sekarang kita bahas sedikit tentang netizen Malaysia yang suka ejek Indonesia soal nilai tukar ringgit yang lebih kuat dari rupiah. Biarkan saja mereka bangga dengan ringgit yang menguat. Toh, kenyataannya ekonomi Malaysia tidak sehat-sehat amat. Pertumbuhan ekonomi Malaysia di tahun 2025 cuma 4,2%, jauh lebih rendah dari Indonesia yang 5,3%. Utang pemerintah Malaysia terhadap GDP sudah mencapai 64%, lebih tinggi dari Indonesia yang cuma 39%. Artinya, beban fiskal Malaysia jauh lebih berat. Industri manufaktur Malaysia juga sedang lesu. Banyak pabrik yang tutup atau pindah ke negara lain karena biaya produksi terlalu mahal. Salah satu penyebabnya adalah ringgit yang terlalu kuat membuat produk Malaysia tidak kompetitif. Jadi, ringgit yang menguat bukan selamanya kabar baik buat Malaysia. Justru bisa jadi bumerang kalau tidak dikelola dengan baik. Indonesia sebenarnya bisa saja menguatkan rupiah kalau mau. Caranya dengan menaikkan suku bunga acuan Bank Indonesia sampai 8 atau 9%. Pasti rupiah akan menguat karena investor akan masuk besar-besaran mencari yield yang tinggi. Tapi apakah itu keputusan yang bijak? Tentu tidak, karena suku bunga tinggi akan mematikan sektor real. Kredit perbankan akan macet. Pengusaha tidak bisa ekspansi, pertumbuhan ekonomi akan melambat, pengangguran akan naik. Jadi, menguatkan rupiah dengan cara menaikkan suku bunga adalah kebijakan yang bodoh. Lebih baik biarkan rupiah bergerak sesuai mekanisme pasar, fokus pada penguatan sektor real. Dan itu yang sedang dilakukan pemerintah sekarang. Suku bunga BI rate dijaga di level 5,75% supaya sektor real tetap bisa berkembang. Kredit perbankan tetap mengalir. Investasi tetap masuk, ekonomi terus tumbuh. Sementara itu, berbagai program untuk memperkuat fundamental ekonomi terus digenjot. Infrastruktur, pendidikan, kesehatan, semuanya terus diperbaiki. Kalau fundamental ekonomi kuat, rupiah akan menguat dengan sendirinya tanpa perlu intervensi atau kebijakan artifisial. Jadi kesimpulannya apa? Apakah Indonesia akan bubar karena rupiah melemah ke 17.000 per dolar? Tentu saja tidak. Justru sebaliknya, pelemahan rupiah adalah berkah buat Indonesia kalau kita bisa memanfaatkannya dengan benar. Eksportir untung besar, sektor pariwisata tumbuh pesat, industri dalam negeri berkembang karena substitusi impor, lapangan kerja tercipta, ekonomi tumbuh lebih cepat. Yang perlu dikhawatirkan bukan pelemahan rupiah, tapi kalau Indonesia tetap jadi negara budak impor. Kalau kita tidak bisa memproduksi sendiri kebutuhan pangan, energi, dan barang-barang vital lainnya, saat itu pelemahan rupiah memang akan jadi bencana. Tapi kalau kita bisa mandiri, bisa swasembada, bisa jadi negara eksportir yang kuat, pelemahan rupiah justru akan mempercepat kemajuan Indonesia. Jadi, jangan percaya propaganda media-media yang menakut-nakuti kalian. Jangan percaya profesor-profesor ekonomi bayaran yang bilang Indonesia akan kolaps. Mereka punya agenda tersembunyi. Mereka tidak mau Indonesia maju dan mandiri. Lihat fakta di lapangan, lihat data yang sebenarnya. Ekspor Indonesia surplus 70 miliar dolar, cadangan devisa 152 miliar dolar, pertumbuhan ekonomi 5,3%, inflasi terkendali di 2,4%, pengangguran turun ke 4,8%. Semua indikator menunjukkan ekonomi Indonesia sedang dalam kondisi baik. Tidak ada tanda-tanda akan kolaps atau bubar. Rupiah memang melemah, tapi itu adalah bagian dari dinamika ekonomi global, bukan karena ekonomi Indonesia jelek. Yang penting adalah pemerintah tetap konsisten menjalankan program-program strategis. Rakyat juga harus mendukung dengan mulai mengonsumsi produk-produk lokal, mengurangi ketergantungan pada barang impor. Kalau kita semua bersatu dan bekerja sama, Indonesia pasti bisa jadi negara maju dalam waktu dekat, tidak peduli rupiah di level berapa. Terakhir, satu pesan penting buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan mudah termakan propaganda, jangan mudah panik, jangan mudah percaya sama berita-berita sensasional yang tujuannya cuma menciptakan kepanikan dan kegaduhan di masyarakat.
Belajar analisis sendiri, belajar lihat data, belajar berpikir kritis. Jangan cuma terima mentah-mentah apa yang dikatakan media atau para ahli yang muncul di televisi. Banyak dari mereka punya agenda tersembunyi. Banyak yang dibayar untuk menyebarkan narasi tertentu. Banyak yang sebenarnya tidak paham kondisi real di lapangan. Karena di era informasi sekarang ini, banyak sekali informasi yang menyesatkan. Banyak berita hoaks yang dikemas seolah-olah kredibel. Banyak propaganda yang dibungkus dengan data-data yang sebetulnya sudah dimanipulasi. Kalian harus bisa menyaring mana yang benar dan mana yang tidak. Kalian harus bisa membedakan mana analisis yang objektif dan mana yang sebenarnya punya kepentingan politik atau ekonomi tertentu.